Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim, la ibrata bi kathrati as-salati was-siyam, wa innama yunzaru ila khatimati amri." Yang artinya sesungguhnya amalan-amalan para hamba itu ditentukan oleh akhirnya, akhir hidupnya. Tidak diukur dari banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tapi dilihat bagaimana kondisi terakhirnya saat meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa yang menentukan akhir atau status kita nanti di akhirat itu akhir hidup kita. Apakah kita masih istiqomah di atas agama ini, di atas kebaikan ini, di atas amal soleh ini, ataukah tidak? Karena selama manusia itu belum meninggal, maka belum final. Kondisi di dunianya ini masih banyak potensi berubah. Yang soleh menjadi jelek sangat mungkin. Yang jelek menjadi soleh juga sangat mungkin. Sehingga kita jangan sampai kemudian merasa aman, merasa pasti akan masuk surga, karena kondisi akhir hidup kita ini belum pasti. Tidak ada yang tahu sebenarnya nanti ketika kita wafat itu seperti apa kondisi kita. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang ulama namanya Hafiz bin Humaid. Hafiz bin Humaid ini pernah berkata kepada Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan qatala rajula." Aku pernah melihat seorang laki-laki membunuh seseorang. Fa waqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Maka aku dalam hatiku terbetik aku ini lebih utama dari itu, dari dia itu. Karena dia pembunuh. Dia pembunuh dan aku bukan pembunuh. Berarti aku lebih utama dari dia. Seolah-olah pembunuh tadi itu kondisinya pasti masuk neraka sampai akhir hidupnya. Dan si fulan ini, Hafiz bin Humaid ini merasa lebih baik karena dia apa? Dia seorang yang afdal, seorang yang taat. Maka ketika itu Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Amnuka ala nafsik asyaddu min dhanbihi." Perasaanmu merasa aman, merasa pasti masuk surga itu lebih buruk daripada dosa pembunuh tadi. Jadi perasaan kita lebih baik dari pelaku maksiat yang seakan kita itu memastikan diri kita pasti masuk surga, pasti aman, pasti terbebas dari neraka sampai akhir hidup kita, itu lebih dahsyat daripada dosa membunuhnya si orang tadi. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa kondisi apapun yang saat ini bisa kita raih dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian terbesit dalam hati kita rasa sombong, rasa memastikan diri lebih baik daripada orang lain, dan menganggap rendah orang-orang yang belum bisa seperti kita, dari kaum muslimin, dari orang-orang yang mungkin belum sempurna, masih mungkin melakukan beberapa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir hidup kita ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Bisa jadi satu saat kita yang seperti ini, naudzubillah, menjelang akhir hidup kita bisa jadi murtad, sangat mungkin sekali. Bisa jadi saat ini kita masih sholat, mendekati kematian kita meninggalkan sholat, sangat mungkin sekali.
Sangat mungkin sekali. Ada kisah di Jawa, ada seorang itu sangat taat sekali, ahli sholat, aktif sholat dengan waktu, taat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Satu ketika orang ini sakit keras, dan sakitnya luar biasa, gagal ginjal, ginjalnya bocor, jadi tubuhnya itu sering melepuh, bengkak. Diobatkan kemanapun sudah habis ratusan juta, hartanya sampai habis untuk membiayai dirinya untuk berobat. Ketika saat menjelang akan wafat, beberapa saat menjelang akan wafat, beliau ini terjangkiti rasa mungkin bosan dan ada rasa buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin buruk sangkanya begini, saya ini sudah taat, sudah sholat, sudah manut sama Allah Subhanahu wa taala, zakat ya zakat, ibadah luar biasa, kok Allah masih menguji saya dengan sakit seperti ini? Ada perasaan protes pada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah itu tidak adil. Itu yang pelaku maksiat malah sehat-sehat semua, sedangkan saya yang taat seperti ini malah dikasih penyakit yang dahsyat seperti ini, gagal ginjal yang sudah habis ratusan juta belum sembuh juga. Akhirnya perlahan, saat itu sebenarnya beliau secara hukum fikih masih wajib sholat, tapi akhirnya perlahan meninggalkan sholat. Karena apa? Merasa Allah tidak adil, buruk sangka, merasa Allah ini tidak memberikan kompensasi kepada dia. Saya sudah taat seperti ini kok imbalannya cuma kayak gini gitu. Perhatikan, bahkan sampai waktu itu beliau diiming-imingi oleh pembisik-pembisik bahwa kamu ini bisa sembuh, tapi syaratnya kamu begini-begini. Diarahkan apa? Untuk menyembah setan. Coba ya, dalam kondisi seperti itu, pengen hidup tapi iming-imingnya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Itu sampai terjadi. Untuk hidup rela untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita yang tertimpa itu belum tentu kita juga bisa lolos dari ujian itu. Di ambang kematian ditawari kamu bisa sembuh, tapi kamu berbuat seperti ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alah, kalau kita belum tentu kita itu juga bisa kuat menahan godaan itu. Bayangan kematian itu sangat mengerikan sekali. Andai kita punya uang 1 triliun untuk bisa lolos dari kematian, kita akan bayar itu. Setelah itu beliau ternyata akhirnya meninggal dunia. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan pernah sombong dengan kondisi kita saat ini. Jangan pernah meremehkan orang lain yang belum mungkin taat seperti kita. Karena kadang itu kehancuran orang itu dimulai dari rasa sombong, rasa lebih baik dari orang lain, itu sumber kehancuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu berikhtiar terus untuk menjadi hamba yang soleh, dan yang kedua mendoakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk taat, ya, mendoakan mereka dengan kebaikan. Tidak perlu memandang sebelah mata ataupun meremehkan, khawatir terjadi pada seorang ulama tadi, Hafiz bin Humaid. Ini Hafiz bin Humaid itu ulama, tapi saat melihat pembunuh itu langsung muncul tabiatnya, oh saya lebih baik dari dia, karena dia pembunuh itu dosa besar dan saya bukan pembunuh. Ini ulama ya, apalagi kelas-kelas kita itu lihat orang mabuk aja lah, saya lebih baik dari dia pemabuk. Padahal bisa jadi pemabuk nanti di akhir hidupnya dia taubat pada Allah dan menjadi hamba yang taat melebihi taatnya kita. Dan faktanya memang begitu. Biasanya pelaku maksiat itu kalau tobatnya benar-benar tobat, dan nanti ibadahnya akan melebihi kita yang sebelumnya tidak seperti itu.
Coba ya kalau dicek aja. Kalau ada non muslim masuk Islam, perempuan masuk Islam, itu sekejap langsung pakai jilbab, langsung sholat, langsung puasa. Kadang ada orang Islam yang kecil dari kecil Islam, perempuan tapi nggak menutup aurat. Bahkan mungkin Islam dari kecil belum sholat juga sampai sekarang. Ini membuktikan apa yang sudah kami sampaikan tadi, sabda Nabi bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan para hamba itu tergantung pada penutupan usia kita seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada kita sampai akhir hayat kita, ya, sampai kita meninggal dunia dalam kondisi sebagai seorang muslim yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.